Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Saya marfu ada berapa, Dik? Sebutkan. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar mubtada, sim kana, khabar inna, tabi' bagi marfu. Kita udah belajar mubtada, fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar. Sekarang kana. Cuma di sini bukan bab kana khusus nih. Ini babnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab bagi amel-amel ad-dakhilati yang masuk ianya amel 'alal mubtada'i kepada mubtada dan kepada khabar. Perhatikan maknanya judul. Ini adalah bab amel-amel. Arti amel-amel banyak amel kan? Ini adalah bab amel-amel. Ada 3 amel. Ad-dakhilati yang masuk ianya amel kepada mubtada dan khabar. Perhatikan judulnya. Ada mubtada, ada khabar. Kemudian datanglah amel itu. Dia merubah mubtada, merubah khabar. Perhatikan, Dik. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada. Marfu' bil ibtida. Qaimun khabar mubtada. Khabar marfu' dengan mubtada. Zaidun qaimun. Mubtada khabar. Tiba-tiba datang sesuatu amel. Amel itu merubah susunan mubtada khabar. Misalkan kana. Kana Zaidun qaiman. Tadi qaimun jadi qaiman. Kana Zaidun qaiman. Atau datang si inna. Inna Zaidan qaimun. Tadinya Zaidun jadi Zaidan. Inna Zaidan qaimun. Atau datang dhanantu. Dhanantu Zaidan qaiman. Nah, jadi amel yang masuk kepada mubtada khabar namanya amel nawasih. Nawasih artinya perusak. Nawasih artinya perusak. Dia merusak mubtada khabar. Mubtada tadi marfu berubah. Mubtada khabar tadi marfu dengan mubtada berubah. Nanti contohnya. Paham kan? Amel nawasih apa amel nawasih? Amel perusak. Apanya yang dirusak? Mubtada dan khabar. Susunan mubtada dan khabar disebut amel nawasih. Amel nawasih ada 3. Kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya, dhanna dan teman-temannya. Babu khabar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadza. Babu khabar. Khabar marfu' bil mubtada. Tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Mudhaf babul awamili mudhaf ilaih majrur bil mudhaf. Tanda jar kasrah. Dakhilati na'at kepada awamili. Na'at kut man'ut. Na'at kepada majrur tanda jar kasrah isim mufrad. Ala huruf jar. Mubtada'i majrur bi ala tanda jar kas wa huruf ataf. Khabari ataf kepada mubtada'i. Ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Alal mubtada'i muta'alaq kepada dakhilah. Ini adalah amel-amel yang masuk ianya amel. Masuk ke mana? Kepada mubtada dan khabar. Lanjut, perhatikan. Apa yang enggak paham? Wahia salah satu asya'a. Dan dianya amel. Perhatikan. Wahia. Hiya kembali ke mana? Ke awamel. Awamel mu'annas berarti. Mu'annas karena hiya mu'annas. Dari mana kita tahu awamel mu'annas? Itu dakhilati naik kepada awamel. Dakhilati kan mu'annas. Berarti awamel mu'annas. Wahia. Dan dianya awamel itu salah satu asya. Ada 3 macam. Ada 3 macam amel yang masuk ke mubtada dan khabar. Namanya amel nawasih. Apa namanya? Amel nawasih. Namanya amel nawasih, amel perusak. Yang mana 3? Kana wa akhawatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Masa dia punya saudara? Jadi makna saudara di sini perbandingannya. Kana dan akhawatuha, dan yang sama dengan kana. Ya, saudara juga nggak apa-apa. Kana wa akhawatuha, kana dan saudari-saudarinya si kana. Wa anna wa akhawatuha. Anna dan teman-temannya si Anna. Wa dhanna wa akhawatuha, dhanna dan teman-temannya si dhanna.
Perhatikan. Nah, jadi amel yang masuk kepada mubtada khobar ada 3. Kana dan teman-temannya. Kana fi'il nih. Kana dan teman-temannya fi'il. Fi'il nakis namanya. Fi'il nakis. Inna wa akhawatiha. Wa akhawatuha. Inna dan teman-temannya. Inna dan teman-temannya huruf dia. Inna, anna, ka'anna, laita, lakinna, laita, la'alla. Itu huruf. Kemudian dhanna. Dhanna dan teman-temannya. Dhanna fi'il. Fi'il. Cuma dia beda. Fi'il harus ada fa'il, harus ada 2 maf'ul. Nah, itu dhanna. Biasa kan fi'il fa'il doang. Atau fi'il fa'il maf'ul. Ini dhanna fi'il fa'il maf'ulnya harus ada 2. Dan maf'ul itu asalnya mubtada khobar. Nah, perhatikan, ini penting banget nih. Dah. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Fa amma kana, maka adapun si kana. Fa amma kana, maka adapun bermula si kana, wa akhawatuha dan teman-temannya si kana, fa innaha, maka sesungguhnya si kana itu tarfa'u, merafa'kan ianya si kana. Tarfa'u fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Nah, fa innaha, maka sesungguhnya watansibul khabara, dan menasabkan ianya si kana akan khobar. Apa tugas kana? Merafa'kan isim, menasabkan khobar. Isim itu asalnya mubtada. Asalnya mubtada. Jadi tugas si kana merafa'kan mubtada. Merafa'kan mubtada. Mubtada berubah namanya jadi isim si kana. Perhatikan. Zaidun kaimun. Zaidun mubtada. Kaimun khobar. Maka Zaidun mubtada. Mubtada siapa yang merafa'kan mubtada? Ibtida. Begitu ada si kana, Zaidun tetap rafa. Tapi namanya bukan mubtada lagi, isim. Isim si ka, yang merafa'nya si kana. Ya, si kana. Jadi kana tugasnya merafa'kan isim, yaitu merafa'kan mubtada. Cuma karena ada si kana, mubtada itu berubah namanya menjadi isim si kana. Dan menasabkan khobar. Khobar tadinya marfu. Marfu dengan mubtada kan? Sekarang khobar kana mansub dengan si kana. Si kana yang menasabkan khobar. Nah, udah. Gampang banget kan? Fa innaha, maka sesungguhnya si kana itu tarfa'u. Merafa'kan oleh si kana akan isim. Asalnya isim apa? Mubtada. Wa tansibul khabara, dan menasabkan ianya si kana akan khobar. Asalnya khobar mubtada. Sekarang jadi khobar si kana. Nah. Wahia. Dan dianya kana dan teman-temannya itu kana, amsa, asbah, dan seterusnya. Kita maknain dulu. Kana artinya adalah, itu aja. Menunjukkan kepada sudah. Zaidun kaimun, apa artinya? Atau Zaidun mujtahidun. Si Zaid itu seorang yang rajin. Kapan dia rajin? Nggak ada penjelasan, nggak ada zaman. Zaidun mujtahidun, si Zaid rajin. Nah, enggak? Apa kemarin, apa sekarang, apa besok, nggak dibahas. Yang penting dia rajin. Kita tambah kana. Kana Zaidun mujtahidan. Bagaimana maknanya? Menunjukkan kepada dulu. Dulu. Kana adalah dulu. Si Zaid itu seorang yang rajin. Apakah sekarang masih rajin? Sekarang kalau belajar tidur-tiduran dia, ngantuk-ngantuk. Kalau dulu terang matanya. Jadi kana menunjukkan kepada sudah. Paham nggak? Al-baitu nadhifun. Rumah itu bersih. Jadi kelihatannya selalu bersih ya. Nggak ada zamannya ya. Kita tambah kana. Kanal baitu nadhifan. Adalah rumah itu dulu bersih. Sekarang kok nggak tahu, belum tentu. Dulu bersih, kemungkinan sekarang kotor. Karena jarang disapu. Nah itu kana. Jadi kana cuma menunjukkan kepada sudah aja. Nggak lebih. Oke. Kecuali kalau kana masuk kepada Allah. Nah, kalau isim si kana nama Allah, itu biasanya selalu artinya. Allahu ghafurun. Allah itu maha pengampun. Selalu kan? Allah itu maha pengampun, nggak ada zamannya. Sekarang kita tambahkan kana Allahu ghafuran. Nggak boleh. Dulu Allah maha pengampun. Sekarang nggak pengampun lagi, nggak boleh. Itu karena ada dalil khusus. Jadi tetap selalu. Kana Allah, selalulah Allah itu maha pengampun. Nah, udah paham? Itu kana. Kemudian amsa. Apa arti amsa? Masuk waktu sore, gitu aja. Amsa masuk waktu sore. Nah, amsa Zaidun masruran.
Amsa Zaidun masruran. Jadi artinya agak susah adik kalau berkata. Perhatikan, Amsa Zaidun. Di waktu sore si Zaid itu masruran seorang yang gembira. Gitu aja maknanya. Amsa Zaidun masruran. Di waktu sore si Zaid itu orang yang gembira. Kalau pagi dia manyun. Nah, kan? Karena dia begadang malam main game mulu. Pagi ngantuk manyun. Nah, jadi amsa masuk waktu sore. Asbaha masuk waktu pagi. Masuk waktu subuh. Asbahal apa contohnya? Ya, asbaha Zaidun zahidan. Ya. Di waktu pagi si Zaid itu seorang yang zuhud. Ya, kalau pagi zuhud dia. Kalau siang beda lagi. Tahu kan arti asbah? Enggak. Jadi semuanya masuk waktu. Amsa masuk waktu sore, asbaha masuk waktu subuh, adha masuk waktu duha. Dhalla masuk waktu siang. Dhalla siang hari. Dhalla Zaidun shaiman. Dhalla Zaidun shaiman. Di siang hari si Zaid itu puasa. Gitu aja artinya. Dhalla fi'il madhi nakis. Rafa isim nasab khobar. Zaidun isimnya marfu dan rafa dhammah. Shaiman khobarnya. Nah itu cara i'rabnya. Dia fi'il nakis. Kenapa disebut fi'il nakis? Biasa fi'il merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Ini merafa'kan isim menasabkan khobar. Nah, itu aja alasannya. Dah. Bata. Bata masuk waktu malam. Bata Zaidun naiman. Bermalamlah si Zaid itu yang tidur. Bata Zaidun. Di waktu malam si Zaid itu tidur. Gitu deh mananya. Bata Zaidun naiman. Sora. Nah, sora beda artinya. Sora jadi atau berubah. Sora. Apa mana sora? Tulis. Sora jadi atau berubah. Sorotinu ibritkan. Sorotinu ibritkan. Jadilah tanah liat itu menjadi cerek. Itu kan berubah. Sorotinu. Jadilah tanah liat itu iberikan jadi cerek. Nah. Kemudian laisa. Laisa artinya tidak. Apa artinya laisa? Tidak. Mana tidak? Tidak sekarang. Laisa Zaidun. Laisa Zaidun qaiman. Nah, laisa Zaidun qaiman. Tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Kapan tidak berdiri? Sekarang. Jadi laisa itu kalau nggak ada keterangan tambahan, maknanya sekarang. Laisa Zaidun mujtahidan. Tidaklah si Zaid itu seorang yang rajin. Sekarang dia nggak rajin. Mungkin besok rajin. Nah, itu laisa nafihal. Jadi atau berubah. Mazala. Nah ini, perhatikan. Langsung. Ini semuanya ada 13. Karena amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sora. Sampai laisa dulu. Udah. Itu dari pertama sampai laisa, dia beramal. Gak ada syarat-syaratnya. Dia beramal gak pakai syarat. Merafa'kan isim, menasabkan khobar. Udah. Kemudian perhatikan. Itu ada yang ada tasrifnya, ada yang enggak. Amsa kadang ada tasrifnya. Amsa yumsi. Asbaha yusbihu. Ada yang ada tasrifnya kan. Adha yudhi. Nggak tahu ada enggak adha yudhi. Dhalla yadillu. Bata yabitu. Sara yasiru. Ada. Ada yang ada tasrif. Ada yang enggak. Ada yang tasrifnya lengkap. Ada yang fi'il madhi, fi'il mudhari aja. Nggak ada fi'il amar. Laisa nggak ada tasrif. Laisa nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amar. Laisa cuma penggunaannya fi'il madhi aja. Laisa, laisu ada. Laisat, lasta, lastu, lasna kan? Lasti ada. Nah, pokoknya dia fi'il yang ada tasrifnya juga beramal juga. Rafa' isim, nasab khabar juga. Kalau ada fi'il mudhari'nya rafa' isim, nasab khabar. Karena yakunu kan ada. Nah, kalau nggak ada fi'il mudhari' ya udah fi'il madhi aja. Ada. Wa ma zala dan zala. Itu yang jadi fi'ilnya zala aja. Zala ma manafi. Zala artinya hilang iya. Tambah ma tidak hilang hilang. Ma zala. Zala hilang, ma zala tidak hilang. Mana tidak hilang senantiasa. Nah, makanya kadang kalau ketemu di kitab kita memaknainya senantiasa. Zala, infaka, fatia, bariha, empat-empatnya sama artinya. Ma zala senantiasa. Ma infaka lepas. Ma infaka tidak lepas-lepas. Fatia, ma fatia tidak lepas-lepas. Ma bariha tidak pergi-pergi. Senantiasa.
Jadi kesimpulannya begini kakak. Zala infaka fati'a bariha. Dia baru beramal, baru dia merafa'kan isim menasabkan khabar, harus ada nafi di belakangnya. Seperti di sini ada manafi kan? Sebenarnya nggak harus manafi. Yang penting ada nafi. Baik nafi dengan ma atau bukan ma. La juga boleh. La zala, la yazalu. La yazalu. Cuma kalau la biasanya ya yazalu fi'il mudhari'. Dek, perhatikan apa yang nggak paham. Zala, infakka, fati'a, dan bariha, dia baru beramal harus didahulukan oleh mana? Fi. Bukan harus manafi, harus didahulukan oleh nafi. Baik nafi itu ma atau bukan ma. Dia baru beramal rafa' isim nasab khabar. Artinya sama. Mazala, ma infakka, ma fati'a, ma bariha senantiasa. Lanjut lagi. Madama. Nah, ini beda lagi nih. Dama baru beramal, baru dia rafa' isim nasab khabar, sebelumnya harus ada ma masdariyah dzarfiyah. Ma ini namanya ma masdariyah dzarfiyah. Bukan tidak, selama masa. Nah, jadi artinya selama masa. Selama waktu, madama, selama tetap ia. Nanti penjelasannya nanti. Madama selama tetap ia. Jadi ma di belakang dama namanya ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdar. Kenapa disebut ma masdariyah? Karena ma bersama fi'il di depannya harus dirubah jadi masdar. Disebut ma masdariyah. Kemudian disebut dzarfiyah karena ma itu bermakna masa, Kak. Dzarfiyah. Daraf itu masa, daraf zaman, selama masa. Madama, madamati samawat, selama masa tetaplah langit. Nah, itu kan selama masa. Madum tahuna, selama waktu engkau di sini. Jadi ada selama waktu. Nanti paham nanti. Udah gitu aja. Nah, itulah yang harus dihafal 3. Karena amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala ma infaka ma fati'a ma bariha madama. Wa ma tasarrafa minha, dan mama yang bertasrif ianya ma minha darinya tiap-tiap. Ma tasarrafa minha, dan mama yang bertasrif ia minha darinya tiap-tiap. Jadi 13 tadi ada yang ada tasrif, ada yang enggak ada tasrif. Yang ada tasrifnya tetap beramal seperti madinya, yang enggak ada ya udah. Mana contohnya? Nah, contoh kana wa yakunu kun. Kana contoh fi'il madhi. Kita sebut fi'il madhi nakisah atau fi'il madhi nakis. Tugasnya rafa' isim nasab khabar. Wa yakunu, yakunu fi'il mudhari' nakis. Marfu' tanda rafa' dhammah karena enggak ada amil nasib amil jazim. Tugasnya merafa'kan isim menasabkan khabar. Kun fi'il amar nakis dari kana. Kana yakunu kun. Rafa' isim nasab khabar tetap. Jadi tugas adik kalau baca kita, begitu ketemu kana dan teman-temannya, cari mana isimnya, mana khabarnya. Itu tugasnya. Kalau udah ketemu isim, udah ketemu khabar, udah aman. Nah. Contoh lagi yang ada tasrifnya, wa asbaha yusbihu asbih. Ya. Asbaha yusbihu asbih. Asbaha fi'il madhi, yusbihu fi'il mudhari', asbih fi'il amar. Tiga-tiganya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Cuma kalau fi'il amarnya, isimnya mustatir wajib. Sama kayak fi'il amar. Fa'ilnya mustatir wajib kan? Nah, itu. Ada pertanyaan? Contoh. Kana Zaidun qa'iman. Adalah si Zaid itu yang berdiri. Kana. Sebelum ada kana gimana itu susunannya? Zaidun qa'iman. Ada kana. Kana namanya amil nawasih, merusak. Dari Zaidun qa'imun jadi Zaidun qa'iman kah? Cuma yang dirusak khobarnya aja. Kana fi'il madhi nakis. Mabni di atas fathah. Tugasnya rafa' isim nasab khabar. Zaidun isim kana. Marfu' dengan si kana. Tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Qa'iman khobar si kana. Khobar si kana mansub tanda nasab fathah karena isim mufrad. Gitu aja. Gampang banget. Jadi kode, dari mana kita tahu itu isim kana dan itu khobar kana kah? Kita gini dulu, kita buang kana, kita buat, kita cari mana cocok jadi mubtada, mana cocok jadi khobar. Al-masjidu kabirun. Kanal masjidu kabiran. Kita buang kananya, kita tes. Oh, al-masjidu kabirun. Nggak mungkin kabirun al-masjidu kah? Besar itu masjid. Nggak cocok.
Masjid itu besar. Berarti al-masjidu isimnya, kabir khobarnya. Gampang. Nah itu deh. Walaisa amrun syakhisan. Walaisa amrun syakhisan. Tidaklah si Umar itu yang pergi. Syakhis pergi ya. Pergi, mudah-mudahan pergi. Laisa amrun syakhisan. Tidaklah si Umar itu yang pergi. Pergi apa datang? Lupa. Nanti kita cek lagi. Laisa amrun syakhisan. Tidaklah si Umar itu yang pergi. Laisa fi'il madhi nakis. Tugasnya rafa isim nasab amrun isimnya marfu dan rafa dhamma. Syakhisan khobarnya. Khobar mansub dan nasab fathah kan? Wa ma asybah dzalik dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Dan contoh lain. Jadi di sini gampang karena contohnya selalu dekat. Kalau ketemu dalam kitab baru. Jadi isimnya di sini, khobarnya jauh. Ya kan? Diselangi oleh kalimat lain. Nah, coba pertanyaannya. Jadi waw di amrun itu nggak dihitung. Itu kayak cerita kemarin, waw farqiyah. Kalau ada waw berarti am. Kalau nggak ada waw bacanya ong kan? Ong maru, kayak rumus sarif. Nggak boleh pakai tanwin. Nah, udah. Satu lagi. Gak ada pertanyaan, Dek? Kenapa disebut fi'il nakis? Kenapa Kana dan teman-temannya disebut fi'il nakis? Rusak. Naseh baru rusak. Amal nawaseh baru merusak. Nakis. Bang nanya ya. Ya, kenapa Bang? Sebut fi'il nakis. Sebenarnya tadi alasan ayah bilang ini disebut fi'il nakis karena dia merafa isim nasab fi'il lain merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul kan? Padahal alasannya bukan itu. Karena fi'il yang lain kadang ada fa'il saja udah cukup. Fi'il ada fa'il udah cukup. Tapi kalau kana, fa'il kan rafa. Karena ada isim aja nggak cukup. Karena kalau ada isim saja tanpa khabar nggak cukup. Nah, itu disebut dia nakis. Jadi kana itu mesti ada isim marfu depan dia seolah-olah seperti fa'il. Harus ada isim mansub. Isim mansub itu khobar kan? Khobar seolah-olah kan seperti maf'ul. Daraba Zaidun Amran kan? Nah, itulah disebut nakis. Kalau fi'il lain ada fa'ilnya udah. Maf'ul nggak terlalu penting. Tapi kalau kana ini selain dia butuh kepada isim marfu seperti fa'il, juga harus ada isim mansub seperti maf'ul. Nah, itu kok nakisnya. Nah, itu yang benar. Kemudian apa tugas kana? Rafa isim nasab kadang-kadang kecuali sedikit kadang-kadang kana ini ada kana tam namanya. Jadi kana tam merafa'kan fa'il saja. Namanya kana tam seperti fi'il sempurna. Kadang-kadang ketemu sekali dua kali dalam kitab. Bermakna wujida didapatkan. Nanti contohnya. Nggak ada contoh di sini di Mukhtasar udah ada contoh. Udah berapa menit? Udah ada 10 menit? Ada? Belum. Dah, 10 menit lagi. Satu bab lagi. Ngaji lambat banget. Masa Jarumiyah aja katamnya 3 tahun. Orang mah sebulan. Ini ada yang masuk apa itu? Amil yang masuk mubtada khabar. Ada 3. Inna dan teman-temannya. Kana dan teman-temannya. Inna dan teman-temannya. Dhanna dan teman-temannya. 3. Kita baru bahas kana kan? Sekarang inna langsung. Dah. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Adapun bermula inna dan teman-temannya si inna. Fa innaha maka sesungguhnya inna itu tansibu. Menasabkan dianya inna akan isim wa tarfa'ul khabara dan merafa'kan dia akan khabar. Sama seperti kana di atas, cuma dia sebaliknya. Dia nasab isim rafa' isim tadinya awalnya mubtada. Karena ada inna berubah jadi isim si inna. Khobar tadi khobar mubtada. Sekarang khobar si inna. Itu aja bedanya. Wahia. Dan dianya inna dan teman-temannya itu inna, wa anna, walakinna, wa ka'anna, wa laita, wa la'anla. Maknain dulu. Inna, anna artinya sesungguhnya. Atau benar-benar. Sesungguhnya atau benar-benar. Lakinna tetapi. Ka'anna sepertinya atau seolah-olah atau mirip-mirip. Ka'anna seolah-olah. Seperti-seperti. Mirip-mirip. Laita
Mudah-mudahan. Atau andaikan. Laita andaikan. Andaikan. Angan-angan. Laita andaikan. La'alla mudah-mudahan. Garis tulis deh. Laita andaikan. La'alla mudah-mudahan. Perhatikan contohnya biar paham. Takul, engkau berkata inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya si Zaid itu yang berdiri. Asalnya sebelum ada inna, Zaidun qa'imun. Si Zaid itu berdiri. Si Zaid itu berdiri. Kemudian kita tambah inna. Benar-benar si Zaid itu berdiri. Untuk apa kita tambah inna? Memperkuat. Untuk menguatkan. Kadang ada orang yang ragu. Ada orang yang nggak percaya omongan kita. Kita suka bohong. Si Zaid kemana? Si Zaid udah ke pasar, kita bilang ya. Dia nggak percaya. Jadi harus kita kuatkan. Inna. Jadi inna taukid dia. Untuk menguatkan. Benar-benar. Kalau benar-benar kan dia udah percaya. Inna Zaidan yazhabu ila suq. Benar-benar si Zaid itu pergi ke pasar. Masih juga dia belum percaya. Masih boleh kita kuatkan lagi deh. Pakai sumpah. Wallahi. Inna Zaidan lazahibun ila suq. Masih dia belum percaya lagi. Masih boleh kita kuatkan lagi. Ada caranya kita tambah lam di khobarnya. Wallahi inna Zaidan lazahibun. Atau laqaimun misalkan. Banyak caranya. Itu namanya taukid. Dah. Jadi inna huruf taukid. Huruf taukid. Tugasnya nasab isim rafa' Zaidan isim inna, isim mansub dan nasab fathah. Isim mufrad. Qaimun khobar inna. Khobar mansub, marfu' dan rafa' dhamma. Dah. Kemudian kenapa langsung laita? Anna nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi ini contoh aja satu. Anna juga sama. Anna juga sama. Cuma apa bedanya inna dan anna? Maknanya sama. Bedanya penggunaannya, Kak. Kalau inna di awal dia. Inna di awal. Inna di awal. Kalau anna nggak boleh di awal dia. Di tengah mesti ada kalimat lain yang mendahuluinya. Jadi kalau inna di awal, tapi kalau anna nggak boleh di awal. Harus ada kalimat lain dulu. Ada fi'il atau apapun. Nah itu bedanya. Dah, inna anna. Ke anna nggak ada contoh. Nanti kasih contoh. Kemudian laita langsung. Laita amran syakhisun. Andaikan si Umar itu pergi. Atau syakhisun kayaknya bukan pergi. Kalau nggak pergi datang. Kebalik, lupa ya. Laita amran syakhisun. Andaikan si Umar itu datang atau pergi. Nah itu laita. Ini ada maknanya di depan. Laita itu huruf tamanni. Nasab isim rafa' amran isimnya masuk dan nasab apa? Syakhisun khobarnya. Khobar marfu' dan rafa' atau. Nah itu. Sekarang wa makna inna. Wa makna inna wa anna litaukid. Bermula makna inna dan anna itu bagi taukid. Makna-makna di sini fungsinya. Fungsi inna dan anna untuk menguatkan tadi. Jadi menguatkan untuk menghilangkan keraguan lawan bicara atau untuk menghilangkan keraguan kalau dia ragu kah? Nah, kalau dia nggak percaya agar dia percaya itu taukid. Cuma bedanya kalau inna di awal kalam, kalau anna di tengah-tengah. Harus ada kalimat lain dulu. Dah. Kemudian inna anna ka'anna li tasbih. Arti tasbih menyerupakan. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada mirip-miripnya. Dek, tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada mirip-mirip. Berarti berapa perkara? Ada dua benda nih. Kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita menyerupakan si A dengan si B. Karena ada sisi persamaan. Nah, itu namanya tasbih. Zaidun kal asad. Nah, si Zaid itu seperti singa. Itu namanya tasbih. Zaidun kal asadi. Si Zaid itu seperti si Zaid. Kita serupakan dengan singa. Harus ada sisi serupanya walaupun nggak disebut. Sisi serupanya berani. Zaidun kal asadi fi syuja'i. Si Zaid itu seperti singa dalam segi keberanian. Nah, itu asalnya. Sekarang kita pakai ka'anna. Ka'anna Zaidan asadun boleh.
Nah, ka'anna Zaidan asadun, seolah-olah si Zaid itu singa. Nah, itu. Jadi udah banyak yang dibuang kan? Asalnya Zaidun kal asadi. Si Zaid itu seperti singa. Sekarang kita rubah susunannya. Ka'anna Zaidan asadun boleh. Nah, jadi ka'anna ini ada yang bilang memang dari lahirnya sudah ka'anna. Ada juga ulama bilang, ulama nahu ini bukan, asalnya anna ditambah kaf tasbih. Lebih ke seperti itu. Contoh lain. Muhammadun kal badri. Ya, Muhammad atau Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad aja. Muhammadun, Nabi kita Nabi Muhammad itu kal badri, seperti bulan purnama. Nah, dari segi gantengnya kan. Feel ganteng. Nggak tahu ganteng bahasa Arab apa. Apa ganteng bahasa Arab? Feel handsome. Nah. Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kal badri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti bulan purnama. Dari segi gantengnya, apa ya bahasa Arab ganteng? Lupa ya. Hah? Fil jamali boleh. Jamal cantik, ganteng boleh. Ya, Jamal. Jadi asalnya seperti itu. Sekarang kita rubah. Ka'anna Muhammadan badrun. Boleh. Ka'anna Muhammadan badrun. Seolah, jangan Muhammadan doang. Enggak sopan. Ka'anna nabiyana Muhammadan atau ka'anna sayyidana Muhammadan badrun. Seolah-olah junjungan kita Nabi Muhammad itu bulan purnama. Nah, itu. Jadi gini, Kak, Dek. Jadi kaf itu huruf tasbih juga. Ka'anna juga untuk tasbih. Bedanya apa? Kalau kaf itu seperti kayak mirip dikit gitu. Tapi kalau anna benar-benar mirip, paham nggak? Karena ada annanya, ada taukidnya. Nah, ka'anna Zaidan asadun. Benar-benar si Zaid itu mirip singa. Tapi kalau Zaidun kal asadi, si Zaid itu seperti singa, mungkin jenggotnya dikit doang. Nah, kayak gitu. Dah. Jadi inna anna untuk taukid, ka'anna untuk tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan sesuatu perkara dengan perkara yang lain karena ada sisi serupa, ya. Nah, dah. Lakinna, ya, lakinna lil istidrak. Lakinna untuk istidrak. Apa arti istidrak? Susah kalau bahasa Arab, Dik. Takut nggak paham. Jadi istidrak itu pengecualian aja. Sebenarnya bukan pengecualian. Kalau pengecualian istisna. Gini. Contohnya. Zaidun suja'un. Si Zaid itu berani. Kita bilang si Zaid itu berani banget orangnya. Kalau kita bilang berani, orang mikir apa? Segala sifat berani ada pada dia. Berani segala-galanya kan? Lakinnahu bakhilun. Tetapinya si Zaid itu pelit. Nah, ternyata dia berani tidak dari semua sisi. Sehingga perlu kita istidrak. Andaikan tidak pakai lakinna, kita nggak tahu si Zaid itu pelit. Nah, jadi istidrak itu gini. Kayak mengecualikan sesuatu, andaikan tidak dikecualikan, dia pasti sebut. Nah, gitu aja. Si Zaid itu alim. Si Zaid itu alim. Kalau kita kirain alim, berarti orang alim kan soleh. Ternyata dia nggak soleh, alim doang. Lakinnahu fasikun. Tetapi dia fasik misal. Ya kan? Nah, itu namanya istidrak. Nanti ayah cari bahasa yang lebih mudah. Istidrak ya. Istidrak itu semacam pengecualian lah. Pengecualian aja. Bahasa Arab ayah tahu. Raf'uma yutawahamu subutuhu au nafiyuhu. Nah, jadi gitu aja ya. Kecuali aja. Kecuali. Nanti ayah lihat terjemahnya apa yang cocok istidrak. Dah, itu istidrak ya. Lakinna lil istidrak. Laita litamanni. Nih bang. Laita litamanni. Tamanni artinya angan-angan. Angan-angan. Jadi angan-angan ada dua macam. Perhatikan. Tamanni itu angan-angan. Tamanni angan-angan. Angan-angan ada dua macam. Jadi mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Namanya angan-angan. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Atau mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tapi susah. Mungkin terjadi tapi susah. Nah, itu tamanni namanya. Angan-angan. Kan kita dilarang berangan-angan kan. Contohnya begini. Ini kita malas banget belajar nih. Belajar nggak mau nih. Ya kan? Andaikan aku pinter. Ya kan? Andaikan aku Benar bahasa Arabnya. La'alli.
la'ali aliman. Ya, bukan laita. Laita li aliman. Andaikan aku itu jadi seorang yang alim. Tapi kita malas. Habis belajar Jurumiyah nggak pernah ngulang, nggak pernah muzakarah segala macam. Nah, itu namanya angan-angan, tamanni. Tapi nggak mustahil juga, ya kan? Tapi susah. Nah, itu namanya angan-angan. Jadi mengharapkan sesuatu yang susah terjadi, walaupun tidak mustahil. Biasanya contoh dalam kitab begini nih. Kita nggak punya duit nih, kerja kagak, kan nggak kerja, nggak ada gajinya. Jadi kemarin kita, laita limalan fahajja. Andaikan aku punya harta, aku pengen pergi haji. Ya itu nggak mustahil juga kan. Siapa tahu lagi gali-gali gunung dapat emas kan, tapi kan jarang. Nah, itu laita namanya. Taman yang angan-angan. Atau contoh mustahil, ini ayah udah tua nih, bilang, laita syababa ya'udu yauman. Laita syababa, andaikan muda, ya'udu kembali ia yauman pada suatu hari. Ya, kan? Laita syababa aidun juga boleh pakai isim fa'il. Laita syababa aidun yauman. Andaikan muda itu bisa kembali pada suatu hari kan? Mustahil kita orang tua nggak pikir bisa muda lagi. Nah, itu laita. Dah. Jadi laita maknanya untuk taman nih. Wa la'alla litaraji. La'alla litaraji. La'alla untuk taraji. Taraji maknanya harapan baik. Harapan baik. Harapan baik. Harapan baik. Contohnya, si Zaid sakit. Ya kan? Kita datang ke rumah dia, kita doakan. La'alla Zaidan. La'allallahu ayyashfiyaka. La'allallahu ayyashfiyaka. Mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan ia akan kamu. Itu kan harapan baik tuh. La'allallaha nasab. La'allallaha ayyashfiyaka. Mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan ia akan engkau. Nah, itu namanya taraji. Harapan baik. Tawakkuk. Nah, tawakkuk itu ketakutan. Ketakutan terhadap sesuatu. Nah, tawakkuk artinya ketakutan. Maksudnya gini. Ya. Ketakutan. Gimana ya? Ya, ketakutan aja. Boleh ketakutan. Misalkan begini. Seorang ayah sayang sama anaknya. Sayang sama anaknya gelarang. Kamu jangan naik pohon kelapa. Nanti kamu jatuh. Nah, itu bukan berharap jatuh. La'allaka halikun. La'allaka halikun. Kamu jangan naik pohon kelapa. La'allaka halikun. Barangkali saja kamu itu akan binasa. Nah, itu kan? Itu bahasa Indonesianya apa? Khawatir ya. Tawakkuk itu semacam kekhawatiran terhadap sesuatu. Itu. Bukan berdoa agar dia jatuh. Kayak kita takut terjadi kiamat. La'alla sa'ata karibun. La'alla sa'ata karibun. Barangkali saja kiamat itu sudah dekat. Nah, kita takut nggak? Bukan berarti kita berharap kiamat, bukan. Nah, gitu kan? Ada semacam kekhawatiran. Nah, kita nggak pakai helm nih. Di depan takut nih, barangkali saja. Di depan ada Pak polisi. Ya, itu pakai la'alla. Namanya untuk tawakkuk. Nah, kan? Nah, kayak khawatir terhadap sesuatu akan terjadi. Gitu aja. Udah kayaknya titik. Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? 2 pertanyaan. Ya nggak bertanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama nggak paham. Kemungkinan kedua udah paham dikit-dikit. Gimana? Coba nanya, Dik. Ada satu lagi dhanna panjang. Ya. Itu harus ringan, Dik. Nanya. Nanya apa ya? Enggak, jangan yang udah dijelaskan. Yang belum dijelaskan kan ditanya? Udah, nggak usah pertanyaan. Kesimpulan aja. Jadi ini bab amel yang masuk kepada mubtada dan khobar. Berarti dari judulnya aja kita udah paham. Sebelum ada amel itu sudah ada mubtada khobar. Datanglah amel itu. Dia merusak susunan mubtada dan khobar kan? Nah, disebut amel nawase. Amel perusak mubtada dan khobar. Dia dibagi 3. Pertama kana dan teman-temannya. Itu fi'il semuanya. Kana dan saudaranya fi'il semua. Yang kedua inna dan teman-temannya kan? Itu huruf semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga dhanna dan teman-temannya itu fi'il semua.
Cuma apa bedanya kana dan dhanna? Beda tugasnya. Nanti dhanna dia merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Harus ada dua maf'ul. Di mana dua maf'ul itu asalnya mubtada dan khobar. Nah, itu. Itu bedanya. Kalau kana merafa'kan mubtada berubah namanya jadi isim kan? Nah, menasabkan khobar. Si dhanna nanti di depan, merafa'kan fa'il, menasab mubtada, menasabkan khobar. Nah, itu. Dua-duanya jadi nasab. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Doa dik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'alil fukri amin. Kapan kita ngaji fikih bang? Pagi cocok nggak? Habis sholat subuh ngaji fikih sebentar? Enak banget, setengah jam. Belum sekolah. Enak banget, segar banget. Habis belajar kita pergi sekolah. Gimana? Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semuanya sudah selesai pengajian. Ya, siap. Nggak lihat tadi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Oke semuanya. Waalaikumsalam Ustaz Mansur ya. Saya juga pamit nih. Salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.